Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Intan Nur Maharani dengan NIM J0305211158 dari kelas praktikum JMP AP1. Pada kali ini saya akan melakukan uji kualitatif karbohidrat dengan metode uji iodin dan uji aktivitas enzim alfa amilase. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari molekul karbon, hidrogen, serta oksigen. Karbohidrat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, serta polisakarida. Monosakarida sendiri merupakan senyawa yang memiliki satu gugus aldehid dan keton bebas. Polisakarida yaitu suatu gula kompleks yang menghasilkan lebih dari 10 gugus gula. Sedangkan oligosakarida yaitu senyawa gula yang menghasilkan 2-10 gugus gula. Sedangkan disakarida merupakan molekul gula yang terdiri atas 2 gugus gula. Sebelum melakukan uji kualitatif karbohidrat, kita harus tahu dulu nih, apa sih uji kualitatif karbohidrat itu? Uji kualitatif karbohidrat merupakan pengujian karbohidrat yang didasarkan atas reaksi-reaksi warna yang dihasilkan, sifat mereduksi dari gugus karbonil dan sifat oksidasi dari gugus hidroksil. Uji kualitatif karbohidrat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya karbohidrat dalam bahan pangan. Dalam pengujian kali ini, metode yang akan digunakan yaitu metode iodin dan metode enzim alfa amilase. Uji iodin. Tujuan dilakukannya praktikum penetapan metode uji iodin yaitu untuk mengetahui jenis karbohidrat pada suatu bahan pangan secara kualitatif. Uji iodin sendiri digunakan untuk membedakan antara polisakarida, disakarida, dan monosakarida. Kemudian ada metode uji enzim alfa amilase. Enzim alfa amilase merupakan salah satu jenis enzim yang banyak digunakan di industri pangan, terutama kemampuannya dalam hidrolisis pati pada tahap likuifaksi. Tahap likuifaksi merupakan tahap paling penting dalam proses produksi turunan pati berupa gula. Produksi dari tahap likuifaksi biasanya dihidrolisis lagi pada tahap selanjutnya, yaitu sakarifikasi, untuk menghasilkan produk akhir berupa gula. Oleh sebab itu, pengujian aktivitas enzim alfa amilase sangat penting. Pengujian enzim alfa amilase dilakukan untuk mengetahui kemampuan hidrolisis enzim alfa amilase sebelum akhirnya digunakan dalam skala besar di industri. Oke, sekarang kita lanjut ke video cara pembuatan uji iodin. Berikut ini alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan uji iodin. Yang pertama ada iodin, tepung tapioka, tepung jagung atau tepung maizena, tepung beras, sendok, alat pengaduk, dan air. Pertama, teteskan 10 tetes iodin ke dalam air 50 ml. Lalu aduk hingga rata dan larut. Kemudian, masukkan 5 sendok iodin cair ke dalam sampel. Aduk hingga rata. Lalu amati perubahan warnanya. Kemudian, lakukan hal yang sama kepada sampel-sampel berikutnya. Berikut adalah hasil dari uji iodin. Pada tepung maizena dan tapioka, warnanya berubah menjadi warna biru karena mengandung amilum. Sedangkan pada tepung beras, warnanya berubah menjadi warna pink karena mengandung dextrin. Selanjutnya, ada cara pembuatan uji aktivitas enzim amilase.
Bahan yang digunakan dalam metode uji aktivitas enzim alfa amilase yaitu sampel sebelumnya pada uji iodin, lalu ditambahkan enzim amilase. Setelah itu diaduk hingga rata dan larut, diamkan beberapa menit, lalu amati perubahannya setiap 10 menit. Ini saat 10 menit pertama, kemudian ini saat 10 menit kedua, kemudian ini setelah 10 menit ketiga, kemudian setelah 10 menit keempat, selanjutnya 10 menit kelima, dan ini keadaan 10 menit keenam. Perubahan warna dalam uji aktivitas enzim alfa amilase ini sangat jelas. Perubahan warna ini terjadi karena kinerja enzim amilase untuk menguraikan amilum atau dextrin menjadi maltosa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.